Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata senantiasa dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami akan kembali menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya memahami, tetapi kami pun punya keinginan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Tetapi dalam perjalanannya saya melihat bahwa dukungan yang besar mereka berikan mulai dari kami masih kecil sampai kami sudah berkeluarga. Ya, anak-anak yang sudah saling berjauhan pun masih tetap dipantau dan diberikan dukungan. Apalagi ketika kami mengalami permasalahan atau kesulitan yang pada saat itu mereka tahu. Papa saya adalah seseorang yang tadinya bukan orang Kristen yang setia, tetapi oleh karena satu pengalaman dalam kehidupannya, lalu dia menjadi orang percaya dan menjadi anak Tuhan yang setia. Hanya dia sendiri, ibu saya belum, dan kami pun belum menjadi orang percaya. Tetapi oleh karena kegigihannya, hari lepas hari apa yang dilakukan melalui perjalanan hidupnya, perbuatannya, perkataannya, mama saya pun dimenangkan. Setelah itu, saya dan adik saya pun bersama-sama dengan mereka menjadi anak Tuhan. Nah, dalam pengalaman yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kami menghadapi begitu macam kesulitan yang banyak sekali yang kami alami. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa ayah saya, ibu saya, ya orang tua saya sangat memperhatikan dan memberikan dukungan ketika kami ada dalam keadaan sulit, ketika kami ada di dalam permasalahan. Itu disebut support system dalam keluarga. Nah, support system itu adalah jaringan orang-orang yang bisa memberikan dukungan emosional atau praktis kepada seseorang. Support system yang pertama mungkin tiap orang akan alami itu di dalam keluarga walaupun berbeda-beda pengalaman yang dialami ya. Bisa juga di antara teman, lalu ada juga antara rekan kerja. Ada juga antara kita bersama dengan lingkungan di mana kita bernaung, misalnya saja dalam satu gereja ya. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-11, di situ firman Tuhan katakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, support system yang baik itu salah satunya adalah ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan yang menerima kita apa adanya. Bukan menghakimi kesalahan kita, ya bukan mencari kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita ingat di dalam Matius pasalnya yang ke-11, di situ Yesus sendiri memberikan undangan kepada banyak orang ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tanpa Yesus mengatakan bahwa apa yang engkau alami, kesulitan apa yang engkau hadapi itu asalnya dari mana? Kesalahan siapa? Yesus tidak tanyakan itu terlebih dahulu, tetapi dia hanya mengundang dan memberikan kepastian bahwa akan ada jawaban, akan ada pertolongan dari setiap kesulitan dan tekanan yang kita alami. Nah, entah itu kita yang ada di lingkungan orang yang saat ini membutuhkan pertolongan atau kita sendiri yang sedang membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang bisa menasehati ya, bukan menghakimi, sama seperti yang Yesus telah lakukan, menasehati, bukan hanya mencari
kamu salahnya di sini, kamu salahnya di sini, makanya kamu punya masalah. Kita bisa memposisikan diri kita seperti itu. Entah kita memberikan dukungan kepada orang lain atau kita sendiri yang perlu didukung. Kita memang tidak bisa memilih di mana kita akan bertumbuh dan menerima support system yang seperti apa. Misalnya saja dalam keluarga, kita kan tidak bisa memilih, oh saya maunya tinggal atau berada dalam keluarga yang baik-baik saja. Ada juga mereka yang tumbuh dalam keluarga yang tidak memberikan support system yang baik. Tetapi kalau kita orang percaya yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, yakinlah bahwa Yesus sanggup untuk memberikan jawaban dan pertolongan yang pasti oleh karena janjinya yang luar biasa itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 4 juga di situ dikatakan pada bagian yang B, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, menyatakan apa yang salah, menegur. Beda dengan menghakimi atau menyalahkan atau mencari-cari kesalahan. Ya, di sini dikatakan nasihatilah, tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tentunya pengajaran firman Tuhan. Jadi kita bisa memilih lingkungan yang mendukung kita. Kalaupun kita rasa bahwa lingkungan kita sudah tidak baik, harusnya kita yang memberikan dukungan kepada mereka yang membuat lingkungan kita merasa tidak baik supaya menjadi lebih baik lagi. Karena pada dasarnya memang kita adalah garam dan terang. Lalu support system yang baik adalah yang membawa kita bertumbuh ke arah Kristus, yang memberikan pertumbuhan yang nyata, ya, saling membangun bukan saling meruntuhkan. Ya, saling menguatkan, saling membangun. Lalu support system yang baik yang berikutnya adalah bahwa kita tidak hanya menjadi penyemangat saja kepada orang-orang yang ada di dalam tekanan atau ada di dalam kesulitan, misalnya orang yang ada di lingkungan kita atau kita sendiri yang mengalami, tetapi berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan. Ya, ingat orang lumpuh yang kerinduannya yang besar, dia ingin sekali mendapat kesembuhan, bebas dari kelumpuhannya itu. Sehingga teman-temannya membawa dia untuk mengambil satu jalan pintas, naik ke atap rumah, membuat lubang di situ untuk dia dapat diturunkan dan bisa bertemu dengan jawaban atas setiap kerinduannya itu tadi. Walaupun risikonya besar sekali. Tapi karena perjumpaannya dengan Yesus, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Support system yang baik itu tidak hanya yang membuat kita nyaman sebenarnya. Tetapi support system yang baik adalah memang lingkungan yang memberitahukan kebenaran, membawa kepada pertumbuhan yang baik dalam pengenalan kita kepada Allah kita. Haleluya, ya. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, di situ juga diceritakan tentang para hamba Allah yang ingin sekali memiliki tempat yang baru. Tetapi mereka sama-sama bersepakat untuk bisa mengambil kayu di pinggir sungai, ya, untuk dapat mendirikan rumah yang baru lagi supaya mereka dapat tempati. Tetapi semuanya ambil bagian dan semuanya mau untuk menghadapi kesulitan dan tantangan, ya. Kita akan tetap bermasalah kalau kita tidak mau bekerja sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi ke arah Kristus tentunya. Kita tidak akan sanggup membangun sendiri kalau kita tidak dikuatkan juga oleh lingkungan kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak akan melihat pertolongan dan mujizat kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya miliki support system dalam kehidupanmu yang memberitahukan kebenaran, bukan hanya sekedar memberikan rasa nyaman, tetapi juga memberikan pertumbuhan ke arah Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong dimanapun kami berada. Kami dapat memfungsikan diri kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain, memberikan support, memberikan semangat, agar kami pun sama-sama bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan, menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu. Apapun yang menjadi persoalan umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.